wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bersama-sama sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan lalu, bulan Rabiul Awal, bulan yang memiliki banyak makna. Karena di bulan Rabiul Awal ini Rasulullah lahir, Rasulullah meninggal, dan di bulan Rabiul Awal juga Rasulullah hijrah menuju Madinah. Dengan perjalanan dakwah beliau yang luar biasa, naik turun, puncaknya ketika beliau hijrah, Rasulullah tentu sangat dicintai para sahabat, menjadi sosok yang benar-benar panutan. Apalagi secara individu, terlepas beliau sebagai nabi, beliau sebagai sosok manusia merupakan pribadi yang sangat luar biasa, sehingga sahabat itu memang sangat mencintai Rasulullah SAW. Tetapi ketika tugas Nabi Muhammad berakhir, maka itu artinya beliau meninggal. Nah, salah satu ayat yang berhubungan tentang itu adalah surah An-Nasr di juz 30. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ini kita sering mendengar dan maknanya secara umum tahu ini tentang apa? Tentang pertolongan Allah. Nah, pada suatu ketika Abdullah bin Abbas itu pernah bercerita mengenai ayat ini, berhubungan dengan ayat ini. Ibnu Abbas ini kan adalah sepupu Rasulullah SAW, jalur ayah beliau. Jadi ayah beliau Abbas itu bersaudara dengan Abdullah ayah Nabi. Nah, Ibnu Abbas ini kan Abdullah bin Abbas. Kata Ibnu Abbas, pada suatu hari Sayyidina Umar memanggilku. Jadi kejadiannya ini ketika Sayyidina Umar jadi khalifah. Dan Ibnu Abbas ini kan waktu Nabi hidup, beliau masih remaja. Makanya gelarnya adalah Sigharus Sahabah. Bukannya selalu muda atau kecil, bukan. Tapi waktu Nabi hidup, para Sigharus Sahabah termasuk Ibnu Abbas ini masih usia remaja. Setelah beberapa tahun kemudian, setelah wafat Nabi di zaman Khalifah Umar, Ibnu Abbas ini pernah dipanggil bersama dengan veteran Badar. Ghazwatul Badar itu kan tahun 2 Hijriah. Para veteran Badar diundang Sayyidina Umar, Ibnu Abbas pun ada. Para veteran Badar ini mempertanyakan kehadiran Ibnu Abbas yang saat itu masih sangat muda. Kayak, ngapain kamu kesini? Nah, ya anak kami juga banyak. Lalu kata para veteran Badar, maksudnya ini kenapa nih bersama kami yang sudah senior nih? Apa fungsinya? Nah, udah pulanglah. Lalu beberapa waktu kemudian sama kejadiannya. Sayyidina Umar memanggil para veteran Badar karena memang veteran Badar ini memiliki posisi istimewa di sisi Rasulullah. Sudah dipanggil, Sayyidina Umar ini ingin memperlihatkan istimewanya Ibnu Abbas di hadapan veteran Badar. Mau tahu
supaya mereka tahu tuh Ibnu Abbas ini seberapa istimewa sebenarnya. Lalu Sayyidina Umar memberikan sebuah ayat, apa pendapat kalian tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath? Wahai para veteran Badar, apa maksud idza jaa nasrullahi wal fath? Maka dijawab sebagian mereka, oh ini ayat tentang kalaunya ketika apa ya? Kalaunya datang kemenangan itu Fatu Mekah, ini harus bersyukur, bertasbih. Nah, seperti itu. Lalu Sayyidina Umar pun bertanya kepada Ibnu Abbas. Jadi ceritanya ini cerita Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Sayyidina Umar bertanya pada saya, wahai Ibnu Abbas, apakah memang seperti itu maksud ayat ini? Kata Ibnu Abbas, bukan. Nah, lalu apa? Kata Ibnu Abbas, ayat ini berhubungan dengan ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata berhubungan dengan ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tugas beliau berakhir. Kalaunya bahasa kita sekarang sudah mau pensiun. Nah, pensiunnya para nabi itu ya syariat sudah tersampaikan, dan pensiunnya itu ya meninggal. Lalu kata Sayyidina Umar, nah ini maksudnya. Jadi kan ketika veteran Badar ditanya, sebagian menjawab, sebagian tidak. Ditanya kata pada Ibnu Abbas, ternyata maksud sebenarnya, pesan tersiratnya dari idza jaa nasrullahi wal fath ini tentang ajal Rasulullah SAW yang semakin dekat. Di riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, Nabi Muhammad saat mendapatkan ayat ini, ketika diturunkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath, nah sesudah itu beliau kalaunya sholat selalu ruku dan sujud dengan lama, banyak membaca tasbih berdasarkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Lalu misalnya jadi pertanyaan, kenapa Ibnu Abbas bisa seperti itu memahami Al-Quran, padahal kan para veteran Badar ini yang sahabat-sahabat senior itu bersama Rasulullah. Karena Ibnu Abbas ini memang salah seorang sahabat yang didoakan Nabi secara khusus menjadi ahli tafsir. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kata Rasulullah, ya Allah, pahamkanlah dia ilmu agama dan pahamkanlah tafsir. Nah, oh ternyata itu. Dan ini juga berhubungan dengan ayat lain surah Al-Maidah itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini disempurnakan agama kalian. Para sahabat waktu haji wada itu sangat gembira. Wah, sudah sempurna, sudah selesai wahyu. Nah, tapi ada orang yang memahami maksud sebenarnya dari ayat ini. Siapa sih? Abu Bakar. Ini berarti sudah sempurna, berarti tugas Nabi ini sudah selesai. Nah, berarti mau meninggal. Haji itu kan bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal Nabi itu sakit dan beliau meninggal. Makanya waktu beliau meninggal, waktu Nabi meninggal, sahabat itu memiliki berbagai macam respon. Terkejut itu jelas. Karena apa? Ya mereka kan bersama Rasulullah, sudah sangat mencintai, tiba-tiba meninggal. Itu terkejut. Ada yang sudah tidak bisa berkata-kata lagi, kayak termenung, kayak ada yang apa ya? Tidak percaya atau menyangkal Nabi meninggal. Ini Sayyidina Umar. Sambil ke masyarakat, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal akan saya tebas. Itu. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini jauh-jauh hari kan sudah merasakan itu, dan beliau bisa tenang dalam kondisi genting ini. Nah, Sayyidina Abu Bakar tidak menegur Sayyidina Umar, tidak juga menyalahkan, tidak seperti itu. Tapi Sayyidina Abu Bakar langsung konferensi pers di hadapan sahabat. Kata Sayyidina Abu Bakar apa? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat.
Siapa yang menyembah Muhammad, maka Nabi Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup, tidak meninggal. Lalu dibacakan ayat, saya bukan membacakan ayat. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutila qarabatu mana aqabikum. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad ini ya rasul, utusan Allah, kayak nabi-nabi terdahulu. Qad khalat min qablihi rusul. Sudah ada nabi-nabi yang sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad. Afa imma ta'u qutila qarabatu mana aqabikum. Ya mereka meninggal dan macam-macam cara meninggalnya. Karena jangan dikira nabi-nabi dan rasul itu meninggal mereka itu berjalan lancar semuanya. Ada yang meninggalnya tragis, kayak Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Itu meninggalnya diburu Bani Israel, digergaji. Jadi Nabi itu bukan tidak meninggal, macam-macam meninggalnya. Sayyidina Umar ketika mendengar ayat ini langsung tertegun dan sadar. Kata Sayyidina Umar, wah kayak baru pertama nih mendengar ayat ini. Karena memang, nah ini selevel Sayyidina Umar. Makanya di surah Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan. Makanya salah satu sunnah ketika berkunjung ke orang sakit itu kan mengingatkan, mengingatkan ia ibadah, sabar. Itu pada orang sakit. Mengunjungi orang sakit hukumnya sunnah. Menguatkan orang sakit supaya husnuzon, motivasi hidup, ini juga sunnah berpahala. Jangan sampai kedatangan kita itu membuat pasien ini kayak semakin dekat ke alam barzakh. Tetangga saya sama kayak pian ini semalam garing meninggal bang. Wah ini jangan sampai seperti itu. Tapi ketika kita kunjungan itu menguatkan. Nah makanya adab-adab dalam berkunjung ke orang sakit itu kan ada. Nah termasuk takziah orang meninggal. Jadi ulama itu memberi batasan 3 hari. Walaupun ini bukan patokan pasti lah, cuma secara umum 3 hari. Maksud 3 hari itu adalah habis dari ceritanya. Kalau jauh-jauh hari datang itu kayak membangkitkan rasa sedih lagi. Nah, tidak seperti itu. Walaupun tentu ada momen-momen yang karena keluarga jauh tidak bisa datang langsung sehingga bisa lewat daripada 3 hari. Nah, seperti itu. Nah, meninggalnya Rasulullah SAW itu sebenarnya ujian bagi kaum muslimin waktu itu. Ujian tentang apa? Bagaimana tetap bertahan, tetap istiqomah dengan ajaran Rasulullah SAW. Makanya di dalam sebuah riwayat Rasulullah berpesan kepada kita di akhir zaman itu memang memegang syariat, memegang agama, berpegang teguh terhadap agama itu seperti memegang bara api. Karena ya kita harus bisa bertahan dengan semua godaannya, bertahan dengan semua tantangannya. Karena ini merupakan bagian daripada pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah pesan yang ini menarik sebenarnya untuk direnungkan kalau kita renungkan. Nah, apa kata Rasulullah? Yub'atsu, dibangkitkan seseorang itu ala ma mata alaih. Seseorang itu nanti hari kiamat dia dibangkitkan sesuai kondisi bagaimana dia meninggal. Kenapa jadi kita harus rajin ibadah, harus beristiqomah? Di hadis lain itu ada pembahasan tentang ketika memasuki umur senja itu harus izdiad, menambah ibadah. Nah, supaya apa? Supaya di ujung umur itu husnul khatimah. Karena meninggalnya seseorang itu akan mempengaruhi bagaimana nanti dia dibangkitkan. Ketika dia meninggal dalam kondisi ini, maka dibangkitkan dalam kondisi ini.
meninggal dalam situasi yang seperti ini, maka dia dibangkitkan seperti itu. Nah, kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah beribadah dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Itu terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.